Pemirsa setiap TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan untuk kaum muslimin akan memperoleh kemenangan dan kejayaan. Janji yang juga telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada nabinya, yaitu Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi janji tersebut memiliki syarat. Jadi tidak secara sekonyong-konyong langsung diberikan tanpa ada timbal balik dari manusia. Hal ini menganut pada kaidah Allah Subhanahu wa taala, in tansurullah yansurkum. Jika kalian menolong Allah, maka Allah akan menolong kalian. Artinya kalau nasrullah, pertolongan dari Allah itu kita mengibaratkannya turun dari langit, maka pertolongan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah apa yang kita lakukan untuk meninggikan agama Allah di muka bumi ini. Jadi ada sesuatu yang harus kita lakukan di bumi, maka Allah akan merespon dengan pertolongan yang turun dari langit. Nah, itulah yang dilakukan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berusaha menjemput kemenangan, menjemput pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan usaha, dengan berstrategi, dengan berkeluh, dengan berkeringat, dengan mencurahkan pikirannya, mencurahkan dananya, daya, upaya, tenaga, dan lain sebagainya. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada Rasulullah SAW, dalam waktu yang bersamaan adalah Nabi berhak mendapatkan pertolongan tersebut. Nah, di antara yang bisa kita lakukan untuk menjemput kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan konsep dalam azan yang senantiasa kita dengar setiap hari, yang memanggil kita kaum muslimin untuk hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Mari menuju sholat, mari menuju kemenangan. Kita diajak untuk menjemput tersebut itu di masjid. Kita diajak untuk meraih hal tersebut dengan mendirikan sholat secara berjamaah, yang menunjukkan adanya usaha kolektif, persatuan dari umat. Karena menolong agama Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa dilakukan dengan perjuangan individual. Harus ada amal jama'i, harus ada kerja kolektif, dan itu disimbolkan dengan sholat berjamaah. Ketika ini sudah bisa kita lakukan, maka akan ada begitu banyak perubahan. Karena efek yang paling kerasa dari ketika seseorang itu memakmurkan masjid, mendatangi masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah, efek terdekatnya itu adalah terkoreksinya rumah, yang merupakan maskan, yang merupakan bait, yang mana kita sering mendengar istilah baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Itu tidak akan bisa terwujud ketika rumah itu masih dipenuhi dengan unsur-unsur setan, unsur-unsur syubhat, unsur-unsur haram, unsur-unsur ribawi. Itu tidak akan pernah terwujud kecuali rumah yang disinari oleh sesuatu yang bisa dibawa dari masjid. Kemudian inilah yang menjadikan manusia ketika berusaha mencari rezeki, berusaha mencari ma'isyah di tempat kerja atau di pasar, ketika spirit masjid yang dibawa untuk mewarnai itu semua, maka yang ia bawa sebagai rezeki ia suapkan kepada istri dan anaknya, yang dibelikan untuk mendekor rumahnya, untuk membangun rumahnya, semuanya diambil dari sesuatu yang halal. Sesuatu yang halal ketika dikonsumsi akan menyusahkan atau membuat kesulitan setan-setan untuk menggelincirkan manusia. Hati menjadi bersih, pikiran menjadi bersih. Efeknya
hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala terasa intens. Nah, jadi ketika masjid ini kita berikan haknya, ketika sholat berjamaah ini benar-benar menjadi satu program utama dalam keseharian kita, maka yang terkoreksi secara langsung, secara harian itu adalah rumah tempat kita tinggal, rumah tempat kita menginginkan surga yang pertama sebelum surga yang abadi, dan kemudian tempat kerja, tempat kita mencari maisha. Maka pemirsa TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah anjuran yang sering sekali kita dengar dari para ustadz-ustadz kita, para guru-guru kita, dan ini juga nasihat untuk saya pribadi, dan saya mengajak kepada semua kaum muslimin untuk mari makmurkan masjid, mari dirikan sholat berjamaah di masjid, rasakan setelah itu efeknya di dalam rumah kita terasa nyaman, rumah kita terasa tentram. Setan-setan yang selalu ambil bagian untuk memutus hubungan antara suami istri, membuat runyam hubungan antara mereka, pasti ada pemicunya, pasti ada penyebabnya. Ketika penyebabnya itu adalah sesuatu yang haram atau yang syubhat, bisa ditebak. Dari mana? Pasti dari tempat kerja. Dari tempat kerja, ketika tempat kerjanya atau pasarnya itu tidak mendapatkan spirit, tidak mendapatkan tidak mendapatkan energi dari masjid, maka itulah yang menyebabkan seseorang tidak bisa mengidentifikasi rezeki-rezeki yang seharusnya boleh ia bawa pulang, yang seharusnya ia pilah-pilah, karena ia tidak mempunyai spirit itu, maka ia pun membawa semuanya. Yang terjadi adalah pada akhirnya masyarakat yang sakit. Ini sesuatu yang kalau kita lakukan, setiap individu memiliki program ini dalam kehidupannya, maka ketika gerakan ini terjadi secara kolektif, maka akan memunculkan satu masyarakat yang sehat. Ketika masyarakat yang sehat itu berkumpul untuk merumuskan sesuatu yang terbaik untuk mereka, pasti keputusan-keputusan itu adalah keputusan-keputusan yang terbimbing, keputusan yang selalu selaras dengan syariat. Dan ketika terjadi pemilihan, pasti yang dipilih adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan konsep waj'alna lil muttaqina imama. Orang-orang yang bertakwa itu hanya mau dan ridho ketika dipimpin oleh yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di antara mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semua. Barakallahu fikum, qul qouli hadza wa astaghfirullakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.